Ini alasan Real Madrid tuntut wasit final Copa del Rey diganti. Takut dicurangi. Final Copa del Rey antara Real Madrid dan Barcelona semakin panas, bahkan sebelum bola digulirkan. Real Madrid secara resmi meminta agar wasit utama Ricardo de Burgos Bengoechea dan petugas VAR Pablo González Fuertes diganti, menyusul pernyataan emosional yang mereka sampaikan dalam konferensi pers yang penuh air mata. Ricardo de Burgos, wasit asal Bilbao yang ditunjuk memimpin laga akbar di Estadio La Cartuja, Seville, menangis di hadapan media. Ia mengaku tekanan yang diterima dari Real Madrid TV, saluran resmi milik klub ibu kota, telah membuatnya dan rekan-rekan sesama wasit berada dalam situasi yang tidak manusiawi. Ini tidak benar, apa yang kami alami sekarang, ucap de Burgos dengan suara bergetar, merujuk pada tekanan yang menurutnya berasal dari siaran televisi klub Madrid. Wasit VAR, Pablo González Fuertes, menambahkan bahwa para ofisial sedang mempertimbangkan langkah hukum atau tindakan kolektif sebagai respons terhadap pemberitaan yang dianggap menyerang integritas mereka. Melalui pernyataan resmi yang dirilis di situs klub, Real Madrid mengecam keras komentar dan sikap dari dua wasit tersebut. Mereka menilai bahwa pernyataan tersebut mencerminkan permusuhan dan kebencian yang jelas dan nyata terhadap klub. Real Madrid CF menganggap pernyataan publik yang dibuat hari ini oleh wasit yang ditunjuk untuk final Copa del Rey sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima, tulis klub dalam pernyataannya. Lebih lanjut, mereka menyebut bahwa video kritik yang ditayangkan di Real Madrid TV seharusnya dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Mereka juga menuduh bahwa pernyataan wasit, yang bahkan menyinggung soal potensi aksi bersama, bertentangan dengan prinsip keadilan dan objektivitas. Isu ini menjadi kelanjutan dari ketegangan yang sudah berlangsung lama antara Madrid dan otoritas perwasitan Spanyol. Pada Februari lalu, Madrid sempat mengajukan surat resmi ke RFEF dan Dewan Olahraga Tinggi Spanyol, menuding sistem perwasitan di negara itu penuh kecurangan dan telah kehilangan kredibilitas. Panggung balas dendam atau pembantaian lagi. Real Madrid tidak tunjukkan tanda-tanda kebangkitan jelang hadapi Barcelona di final Copa del Rey. Pertarungan El Clasico di final Copa del Rey bisa menjadi tolok ukur seberapa jauh tim asuhan Carlo Ancelotti telah menurun. Ini seharusnya tidak terjadi. Segalanya tidak berjalan sesuai rencana untuk Real Madrid. Los Blancos, yang diprediksi untuk memenangkan segalanya musim ini, jauh meleset dari target. Faktanya, saat ini mereka adalah tim sepak bola yang mengalami penurunan tajam. Madrid keluar dari Liga Champions, tersendat di La Liga, dan memenangkan pertandingan dengan susah payah melalui momen-momen kejeniusan individu pemain, serta sedikit keberuntungan. Bagusnya, Los Blancos akan menghadapi Barcelona akhir pekan ini. El Clasico selalu menjadi pertandingan yang tegang, dan bahkan yang tampaknya tidak begitu berarti selalu terasa besar, hanya karena persaingan semata. Namun, yang satu ini memiliki berat tersendiri. Tidak hanya ada trofi yang dipertaruhkan, tetapi juga perasaan dari dua tim yang berada di persimpangan yang berbeda. Madrid sedang menurun, hancur ketika seharusnya melaju melalui musim ini. Sementara itu, Barcelona sedang menanjak, dan kemungkinan akan terus menjadi lebih baik. Dan setelah semua pembicaraan pramusim tentang bagaimana Madrid menjadi tim yang patut diperhatikan, dan Barca yang diperkirakan akan gagal, final ini mungkin akan menunjukkan seberapa jauh Carlo Ancelotti dan pasukannya telah mundur. Barcelona tidak hanya mengalahkan Madrid, mereka telah menghancurkan mereka 2 kali. Kekalahan telak pertama terjadi di La Liga, Blaugrana mengalahkan Madrid dengan skor 4-0 dalam El Clasico pertama Mbappe. Yang kedua bahkan lebih buruk 5-2 di final Piala Super Spanyol. Ancelotti menyesalkan hasil tersebut, dan mengecam timnya karena tidak bermain sepak bola setelah peluit akhir berbunyi. Marc-Andre ter Stegen berpeluang comeback di final Piala Raja Spanyol. Barcelona sudah lama tidak diperkuat Kapten Marc-Andre ter Stegen, tetapi tak lama lagi, ia akan kembali beraksi sebagai starter.
Ter Stegen mengalami cedera lutut serius saat Barcelona menang 5-1 atas Villarreal pada bulan September. Awalnya ia diperkirakan akan absen hingga akhir musim, tetapi 7 bulan kemudian, ia telah berlatih bersama rekan-rekannya sambil menunggu lampu hijau medis untuk kembali beraksi. Menurut Relevo, hal itu akan terjadi dalam beberapa hari mendatang, yang mengatakan bahwa Barcelona akan dapat mengandalkan Marc-Andre ter Stegen untuk final Piala Raja Spanyol akhir pekan ini melawan Real Madrid. Iñaki Peña awalnya mengambil alih posisi penjaga gawang utama Barcelona setelah ter Stegen cedera, meskipun ia digantikan oleh pemain baru Wojciech Szczesny pada awal tahun 2025. Pemain veteran Polandia itu tampil sangat baik dalam beberapa bulan terakhir, itulah sebabnya Hansi Flick berencana agar ia tetap menjadi penjaga gawang selama sisa musim ini. Ter Stegen mungkin akan bermain mulai sekarang hingga musim panas, tetapi untuk pertandingan penting seperti Super Clasico akhir pekan ini, Szczesny lah yang akan dipilih, meskipun ia telah menjelaskan bahwa ia senang menyerahkan posisi tersebut kepada pemain internasional Jerman itu ketika saatnya tiba. Barcelona berencana untuk menjadikan Ter Stegen dan Szczesny sebagai dua penjaga gawang utama mereka untuk musim depan, dengan Peña akan hengkang pada musim panas. Flick mungkin memilih untuk memberikan kapten itu posisi sebagai penjaga gawang utama pada bulan Agustus, meskipun hal itu dapat menyebabkan frustrasi di antara para pendukung, yang sangat terkesan dengan yang terakhir sejak ia masuk ke dalam susunan pemain utama pada bulan Januari.